Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indrasari dengan NIM 30100119091 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi kuliah psikologi agama. Dalam hal ini untuk melaksanakan tugas yang diberi oleh dosen pengampu psikologi agama. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama berjudul Konsep Dasar Psikologi Agama. Psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari kesadaran agama pada seseorang yang pengaruhnya terlihat dalam sikap dan tingkah laku keseharian, baik disadari maupun tidak disadari atau habit. Psikologi agama adalah cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Adapun ruang lingkup objek studi psikologi agama adalah yang pertama, bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, pasrah dan menyerah setelah zikir, dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Yang kedua, bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individu terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Yang ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati pada tiap-tiap orang. Yang keempat, meneliti dan mempelajari perasaan dan kesadaran orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut berpengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Yang kelima, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci terhadap kelegaan batinnya. Materi yang kedua adalah sejarah dalam psikologi agama. Menurut sejarah perkembangan ilmu psikologi, munculnya psikologi agama sebagai salah satu cabang dari ilmu psikologi didahului dengan lahirnya ilmu psikologi itu sendiri. Sementara itu, lahirnya ilmu psikologi sebagai suatu ilmu yang mandiri terjadi pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1879, yang ditandai dengan berdirinya laboratorium psikologi yang pertama di dunia. Laboratorium psikologi tersebut didirikan oleh William Wood 1832 sampai dengan 1920 dari Universitas Leipzig, Jerman. Pada abad 9 di dunia barat, ketika ilmu psikologi terus berkembang dan semakin mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan ilmuwan dan masyarakat dunia, agama tidak mendapatkan perhatian secara khusus sebagai suatu cabang ilmu yang dapat dikaji secara ilmiah. Lemahnya perhatian para ilmuwan terhadap kajian agama disebabkan oleh adanya pembatasan dari kaum agamawan terhadap perbedaan wilayah kajian ilmu dan agama. Sedangkan pengkajian psikologi agama di dunia timur telah dikenal sebelum dunia barat mengkajinya. Seperti buah karya Ibnu Tufail dan juga Al-Ghazali dalam tulisan-tulisannya telah membahas tentang psikologi yang dibahas di dunia barat. Buku Hai Ibnu Yazan, karya Ibnu Tufail, membahas masalah proses pertumbuhan dan perasaan agama dari seorang anak yang dilahirkan di pulau terpencil. Demikian juga Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang berjudul Al-Munqidh Mina Ad-Dhalal atau penyelamat dari kesesatan, yang banyak membahas tentang dimensi psikologi dan keagamaan seseorang.
Dan baru kemudian pada abad ke-20 di dunia barat mulai berkembang pengkajian tentang psikologi agama. Sementara itu, istilah psikologi agama di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1970-an, yaitu pertama kali dikenalkan oleh Profesor Dr. Sakia Darajat dan Profesor Dr. A. Mukti Ali, terutama di lingkungan IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya. Kemudian bidang keilmuan ini banyak diminati oleh para dokter, intelektual muslim, dan para pendeta Katolik. Adapun materi ketiga yang berjudul perkembangan keberagamaan pada anak, remaja, dan dewasa. Memahami proses perkembangan jiwa keagamaan pada anak-anak dan remaja berarti memahami sifat-sifat agama pada anak dan remaja. Sesuai dengan ciri-ciri yang mereka miliki, maka sifat agama pada anak-anak berkembang mengikuti pola ideas. Ide keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritarius, maksudnya konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Berbeda dengan perkembangan jiwa keagamaan di usia anak, perkembangan jiwa keagamaan para remaja dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikis dan fisiknya. Jadi, sikap keagamaan di usia remaja belum stabil, kadang-kadang taat dan kadang-kadang lalai. Baik yang berhubungan dengan materi ajaran agama yang akan disampaikan maupun metode apa yang tepat yang digunakan dalam menumbuh kembangkan jiwa agama mereka. Sikap keberagamaan pada orang dewasa dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan keagamaan pada manusia lanjut usia sudah mencapai tingkat pemanfaatannya. Perasaan takut pada kematian berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap kehidupan abadi. Di lingkungan peradaban barat, upaya untuk memberi perlakuan manusiawi kepada para manusia lanjut usia dilakukan dengan menempatkan mereka di panti jompo. Lain halnya dengan konsep yang dianjurkan Islam. Perlakuan terhadap orang tua menurut Islam berawal dari rumah tangga. Materi yang keempat yaitu kematangan beragama. Yang pertama, pengertian kematangan beragama. Menurut Alport 1953, kematangan beragama ialah watak keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu sendiri akan membentuk respon terhadap objek-objek yang stimulus yang diterimanya yang berupa konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Pada akhirnya, konsep dan prinsip-prinsip yang terbentuk dalam diri individu tersebut akan menjadi bagian penting dan bersifat menetap dalam kehidupan pribadi individu sebagai agama. Jika pada suatu saat keberagamaan individu sudah matang, maka kematangan beragama itulah yang akan mengarahkan individu untuk bersikap terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, dan memberi arah dalam menuju kerangka hidup, baik secara teoritis maupun praktek. Yang kedua, ciri-ciri orang yang matang beragama. Berdasarkan pendapat Alport 1953 bahwa karakteristik orang yang telah matang agamanya apabila memiliki 6 ciri khusus yaitu: yang pertama, diferensiasi yang baik; yang kedua, motivasi kehidupan beragama yang dinamis; yang ketiga, pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif; yang keempat, pandangan hidup yang komprehensif; yang kelima, pandangan hidup yang integral; yang keenam, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan beragama. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri anak itu sendiri yang meliputi konstitusi tubuh, struktur dan keadaan fisik, koordinasi motorik, dan kemampuan mental dan bakat khusus. Semua faktor internal ini ikut mempengaruhi terlambat tidaknya perkembangan kepribadian seseorang. Selanjutnya, faktor lingkungan. Yang termasuk pengaruh faktor lingkungan adalah keluarga dan sekolah. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, yaitu kebudayaan tempat di mana seseorang itu dibesarkan. Kebudayaan turut mempengaruhi pembentukan pola tingkah laku serta berperan dalam pembentukan kepribadian.
Kebudayaan yang menekankan pada norma yang didasarkan kepada nilai-nilai luhur seperti kejujuran, loyalitas, kerjasama, bagaimanapun akan memberi pengaruh dalam pembentukan pola dan sikap yang merupakan unsur dalam kepribadian seseorang. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu agresif dan altruisme. Teori umum psikologi sosial mengatakan bahwa agresivitas adalah bentuk dari frustasi individu, yaitu kondisi kejiwaan yang muncul ketika sesuatu atau seseorang merintangi tujuan individu tersebut. Berkowitz mendefinisikan agresif sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik, verbal, maupun mental. Agresif secara fisik meliputi memukul, menampar, menendang, dan lain sebagainya. Sedangkan agresif secara verbal adalah penggunaan kata-kata kasar. Yang kedua, bentuk-bentuk agresif. Berikut ini membahas bentuk-bentuk agresif yang diajukan oleh beberapa tokoh. Agresif dibagi menjadi dua tipe, yaitu agresif instrumental, yaitu agresif yang dilakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ada tujuan yang jelas dalam pikiran, kadang agresif ini disetujui secara sosial, misalnya pada yang kedua, agresif benci adalah agresif yang dilakukan sebagai pelampiasan keinginan untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan, atau kematian. Agresivitas ditandai oleh gejala otonom berlebihan yang dipicu oleh provokasi emosi negatif seperti kemarahan atau ketakutan, biasanya merupakan respon terhadap stres. Selanjutnya, altruisme. Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebajikan yang ada dalam banyak budaya dan dianggap penting oleh beberapa agama. Gagasan ini sering digambarkan sebagai aturan emas etika. Beberapa aliran filsafat seperti objektivisme berpendapat bahwa altruisme adalah suatu keburukan. Altruisme adalah lawan dari sifat egois yang mementingkan diri sendiri. Altruisme dapat dibedakan dengan perasaan loyalitas dan kewajiban. Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran. Sementara kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari individu tersebut, seperti Tuhan, raja, organisasi khusus seperti pemerintah atau konsep abstrak seperti patriotisme dan sebagainya. Beberapa orang dapat merasakan altruisme sekaligus kewajiban, sementara yang lainnya tidak. Altruisme murni memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan. Itulah beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.